Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Pak Refliar. Ya, saya kira banyak hal yang ingin saya sharing dan tadi juga sudah banyak ya. Pertama statement saya begini, ini rookie datang, rookie diserang. Mestinya rookie datang, rookie ditentang. Nah, itu lebih enak kan. Rookie datang, rookie ditentang, rookie ditantang. Nah, itu yang lebih enak ya. Saya kira lebih bagus begitu ya. Karena ditantang juga dia untuk ini ya. Nah, yang pertama ini begini, Bang Garni, ini kan soal trust ya, saya lihat ya. Jadi kalau kita bicara tentang di sini kan kita tahu lah tone-nya ya. Di sana juga kita tahu tone-nya ya dengan segala hormat. Tone-nya di sini ya, ini mix up di sini ya. Penyeimbang ya. Penyeimbang itu Bang Ruhut ya. Tetapi yang kita tidak boleh lupa terlepas dari hal-hal yang formal ya, yang saya kira bisa kita argumentasikan ada lebih baik PK, tidak PK dan lain sebagainya. Tapi kan ini ada soal yang belum selesai adalah soal trust, soal kepercayaan. Nah, kalau soal trust ini adalah soal yang tidak bisa dipaksakan. Paling tidak kalau kita bicara misalnya mengikuti media sosial, pembicaraan di publik, media massa dan lain sebagainya, soal trust ini adalah soal yang kemudian sangat mengemuka. Kenapa kemudian publik berkeberatan misalnya, pegawai-pegawai KPK berkeberatan untuk kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung, ya? Ini juga soal trust. Kenapa kemudian orang kemudian ribut ketika Ruki masuk dan Indrianto Seno Aji juga soal trust, ya? Apalagi kemudian ditambahi, kemudian kalau diserahkan kepada Kejaksaan Agung, akan diserahkan kembali kepada Bareskrim, kan begitu. Nah, padahal di situ kita akan bicara ya masa jeruk makan jeruk, kan soal trust. Itu soal yang pertama. Karena itu saya kira sebelum kita menyelesaikan persoalan kepercayaan ini, memang sulit untuk menyelesaikannya, begitu ya. Yang kedua adalah soal Ruki lagi adalah soal konflik of interest ya, soal benturan kepentingan. Kalau kita lihat misalnya pernyataan Ruki ya, memang tidak ada nuansanya bahwa dia itu hanya sementara. For the time being itu tidak ada. Jadi mereka misalnya ada di sebuah majalah dikatakan Ruki is back, ya kan? Jadi dia berpikir seolah-olah dia akan menjabat lama. Nah ini saya kira memang mungkin di dalam diri Pak Ruki, nanti Pak Ruki akan menjawab sendiri. Jangan-jangan dia berpikir bahwa dia datang untuk menyelamatkan KPK dalam versi dia. Kan selalu dalam pernyataan ini jilid 2, jilid 3 bermasalah, hanya jilid 1 yang tidak bermasalah, kan kira-kira begitu. Sehingga bukan mental PLT yang dibawa Pak Ruki, tetapi mental orang yang kemudian ingin berkuasa lama. Nah ini yang kemudian kita juga harus catat begitu ya. Karena secara tidak sadar dia berpikir bahwa saya pimpinan KPK, ya kan? Padahal dia PLT. Yang ketiga adalah mengenai the equal treatment, ya, perlakuan yang sama sebenarnya. Ini kan kita bicara tentang keadilan, ya, mungkin keadilan versi saya atau keadilan versi banyak orang saya kira ya. Kalau kita melihat kasus BG di satu sisi, BW dan AS di sisi lain, ya, terlihat betul tidak ada equal treatment. Ketika misalnya BG dinyatakan sebagai tersangka, ya, sebenarnya kan ada peluang untuk menonaktifkannya. Ada sebuah PP ya yang bisa mengatakan dapat dinonaktifkan. Memang tidak wajib, tapi dapat dinonaktifkan. Tetapi di sini, ya, dengan kasus kartu keluarga dan kemudian kasus rekayasa, coba baca Profesor Edi Hiaritz kemarin, saya kira bagus sekali di sebuah koran. Bahwa BW mestinya tidak bisa dijadikan tersangka kalau dia pakai logika nalar pidana yang disampaikan Prof. Edi Hiaritz misalnya. Maka kemudian kita lihat di sini bertahan, bahkan mau dipromosikan, bahkan diapresiasi ya. Tetapi di sini kemudian dengan kasus yang tidak terlalu berat harus berhenti. Dan kemudian digantikan barangkali sampai Desember pun mungkin tidak akan balik. Jadi saya kira ada unequal treatment di sana. Maka kemudian ada perasaan keadilan publik di sana. Kemudian yang keempat, saya mau bicara juga soal inpres tadi ya, biar digaris bawahi juga. Begini, inpres itu memang tidak boleh mengatur KPK, Bang Karni. Inpres itu kan instruksi presiden dan itu kan within the executive power mestinya. Jadi inpres itu hanya bisa mengatur lembaga-lembaga yang ada di bawah eksekutif.
baik itu kementerian maupun lembaga yang ada. Kalau Inpres itu mengatur misalnya KPK, State Auxiliary Agency, mengatur mengenai lembaga-lembaga hukum independen atau lembaga-lembaga negara independen, maka saya kira Presiden sudah mengintervensi kerja lembaga tersebut. Jadi sebenarnya Inpres memang tidak bisa ke sana, tetapi tentu saja kemudian lembaga-lembaga yang ada di bawah Presiden ini tetap bisa bekerja sama dengan KPK, dengan lembaga perlindungan saksi dan korban dan lain sebagainya. Tetapi bahasanya adalah Presiden memerintahkan Polri dan mungkin kejaksaan untuk kemudian menjalin kerjasama dan lain sebagainya. Jadi logikanya begitu. Yang berikutnya adalah menurut saya kita sedang menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, Bang Karni. Jadi ada pihak yang pernah mengajukan pra peradilan Chevron, ya, saya lupa namanya, dan kemudian yang baru Mukhtar Pakpahan mengenai apakah pra peradilan itu bisa kemudian melakukan proses mengadili terhadap status tersangka. Nah, kalau kemudian MK nanti memutuskan boleh dan tidak boleh karena dia kemudian masuk pada level kepastian hukum, ya, karena kepastian hukum itu adalah bagian dari hak azazi yang diatur dalam konstitusi pasal 28 di ayat 1, maka permasalahan ini akan selesai. Akan ada kepastian hukum walaupun bukan dari jalur Mahkamah Agung tetapi dari jalur Mahkamah Konstitusi. Tetapi saya juga menyarankan barangkali pihak-pihak lain mengajukan juga judicial review terhadap Undang-Undang Polri dan Undang-Undang KPK. Dan juga Undang-Undang tentang penyelenggara negara. Apa itu penyelenggara negara, apa itu penegak hukum dan lain sebagainya, sehingga ada kepastian hukum juga Bang Karni di masa depan, apakah polisi itu bisa disidang, bisa diproses KPK atau tidak. Maaf, diproses KPK atau tidak. Lalu berikutnya adalah dua terakhir, saya ingin sharing, dua yang terakhir adalah KPK sebagai breakthrough, sebagai terobosan hukum. Nah ini yang barangkali kita tidak garis bawahi, lupa tidak, tapi tidak garis bawahi. Kenapa saya bilang tidak garis bawahi? Kan kehadiran KPK ini memang karena dianggap kepolisian dan kejaksaan itu tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi, kan begitu. Maka kemudian hadir KPK. Kalau kemudian kehadiran KPK ini kemudian mau dianggap biasa-biasa saja, maka dia kehilangan rohnya sebagai extraordinary body. Dia akan kehilangan rohnya sebagai lembaga yang bisa menerobos kebuntuan-kebuntuan dalam penegakan hukum anti korupsi. Nah tetapi yang kita saksikan sekarang ini dengan cawe-cawe kemudian ke polisi, lalu kemudian ke kejaksaan dan lain sebagainya, lalu kemudian kerjasama equal dan lain sebagainya, ingin menjadikan lembaga ini lembaga yang biasa. Kalau dia menjadi lembaga biasa maka kemudian KPK is not necessary lagi. Dia tidak lagi menjadi lembaga yang penting dan kemudian menjadi terobosan hukum ke depan. Dan terakhir soal masa depan KPK. Nah, jadi begini, Bang Karni, kita tahu bahwa KPK sekarang akan berakhir itu pada bulan Desember. Pimpinan KPK. Saya sengaja memancing biar Pak Abdullah ini ngeles. Jadi pimpinan KPK ini akan berakhir pada bulan Desember, ya. Tanggal berapa, Pak? 19 Desember ya, 19 Desember akan berakhir. Dan saya kira kuncinya adalah nanti pembentukan sebuah tim sel atau panitia seleksi yang betul-betul independen dan betul-betul bisa menghadirkan calon pimpinan KPK yang betul-betul kita harapkan. Yang kredibel, yang bersihnya minta ampun, mungkin setengah malaikat, setengah dewa, ya, tidak ada takutnya, dan kemudian berani melakukan terobosan-terobosan dalam penegakan hukum anti korupsi. Nah tetapi kalau misalnya kemudian kekuasaan ingin melemahkan, ya, ingin menghadirkan KPK yang tidak kuat, ya, yang takut-takut, ya, yang belum apa-apa membawa bahasa koordinasi kerjasama dan lain sebagainya, tapi tidak muncul sebagai tadi extraordinary body, maka ya carilah pansel yang kira-kira juga begitu, agak melemah-lemahkan KPK dan lain sebagainya. Satu kunci di pansel. Kunci berikutnya adalah kalau panselnya bagus, bagaimana menghadirkan 8 calon pimpinan KPK yang betul-betul membuat pusing anggota DPR. Nah ini ada Pak Aziz ya. Kenapa? Karena saya mengingatkan saja, dulu yang dipilih itu memang bukan yang terkuat, ya kan? Yang dipilih itu yang terlemah. Yang terkuat itu saya pernah sampaikan di sini, Bambang Wijoyanto nomor 1, terpilih, ya. Nomor 2, Pak Yunus Hussein, ya, tidak terpilih. Nomor 3, Pak Abdullah Heha Mahua, di sini beliau orangnya,
tidak terpilih, alhamdulillah. Karena beliau ini belum apa-apa sudah menggambarkan siap mati dan lain sebagainya demi membela, demi memberangus koruptor dan lain sebagainya, tidak terpilih. Yang keempat, Handoyo, deputi pencegahan kalau tidak salah, tidak terpilih. Lalu kemudian yang kelima tidak terpilih. Nah, yang terpilih itu yang ke-6, 7, 8, dan 9. Jadi 1, 6, 7, 8, 9. Dan itu, waktu saya konfirmasi, itu yang dianggap sebenarnya bukan prioritas yang utama sesungguhnya. Nah, sekarang ini, buatlah DPR bingung untuk memilih bahwa 8-8-nya itu memang orang yang paling baik dan sangat hebat sekali. Karena 2, unfortunately sudah terpilih, yaitu Busro Mukodas dan satunya Robi. Jadi kita membutuhkan 8 lagi, dan dari 10 orang tersebut kemudian akan dipilih yang 5. Nah, mudah-mudahan jilid 4 ini adalah KPK yang luar biasa, tetapi bagaimanapun ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, KPK tidak bisa bekerja sendiri. KPK harus mendapatkan penguatan dari masyarakat dan terutama dari pimpinan negara ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Tapi dari nadanya supaya DPR itu bingung, jadi DPR termasuk yang Anda tidak percayai. Anda bisa ditipu memang kalau Anda terlalu percaya. Tapi Anda akan tersiksa seumur hidup jika Anda tidak pernah percaya. Frank Kran, kolumnis Amerika, pengarang buku 21. Sekarang Pak Roni. Sebelumnya selamat jadi Kapolda Bali. Terima kasih Pak Kardi. Pertama, saya tertarik penjelasan Pak Refli tadi. Seolah-olah 3 meja ini berbeda-beda. Dan Pak Refli duduk di meja yang berbeda dari 2 ini, kan gitu. Tapi saya cermati ulasan beliau, berat ke meja sana. Iya kan? Jadi saya bingung afiliasinya kemana gitu ya. Saya bingung. Ya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, mengacu kepada pembicara-pembicara sebelumnya, bahwa putusan hakim pra-peradilan ini tentu harus kita anggap benar sebagaimana postulat dasar dalam hukum. Putusan hakim ini dianggap benar dan harus dihormati. Oleh karena itu, ketika putusan itu memang menyatakan bahwa penetapan tersangka BG itu tidak sah, yaitu harus dihormati. Kalau kita masuk kepada materinya, kita bisa melihat bahwa sampai saat ini KPK belum menyerahkan secara penuh berkas perkara Pak BG kepada kejaksaan. Kalau kita sebagai penyidik yang intuisinya sudah tergali lama, itu bisa bertanya, kemungkinan penyidik KPK itu khawatir apabila diketahui materinya pun itu ya memang benar-benar tidak sah, ya, tidak sah. Artinya SOP-nya tidak dijalankan. Nah, ini dari tadi kan kita tidak melihat itu. Karena memang belum masuk ke materi. Kejaksaan Agung bisa mengecek tentang kebenaran putusan hakim yang sudah dianggap benar ini. Kemudian KPK tidak berwenang menangani kasus BG. Tadi kita bicara tentang polisi sebagai penegak hukum, juga sebagai penyelenggara negara. Aturan itu memang ada di undang-undang, sehingga hakim pra-peradilan mengacunya kepada aturan undang-undang. Karena KPK kan tidak bisa, ya tidak harus menangani semua kasus.
KPK pertama hanya menangani kasus yang dilakukan atau kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, oleh para penegak hukum, dan kasus-kasusnya juga tidak semua kasus dengan kerugian negara yang di bawah 1 miliar. Hanya kasus-kasus yang di atas 1 miliar. Sehingga kasus-kasus yang lain itu bisa ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian. Nah, oleh karena itu, maka pimpinan KPK yang saat ini Pak Ruki dan kawan-kawan, saya kira putusan untuk menyerahkan kepada kejaksaan berkas perkara yang memang bukan lagi menjadi kewenangan KPK, saya kira ini perlu dipertimbangkan oleh kita di dalam diskusi malam ini. Apa yang kita lihat bahwa Pak Ruki adalah seorang yang punya pengalaman dan bisa dipercaya oleh kita bahwa beliau pernah menjadi seorang anggota DPR, seorang anggota BPK, beliau pernah menjadi pimpinan di KPK, beliau juga mantan atau purnawirawan Polri. Hal ini tentu bisa memberikan trust kepada beliau, artinya jangan kemudian kita melihat bahwa seorang PLT pimpinan KPK yang ditunjuk itu dipertanyakan dan kita membuat masyarakat tidak percaya kepada beliau. Oleh karena itu, mari kita arahkan diskusi kita ini untuk mencari solusi terhadap penanganan kasus BG dan juga kasus-kasus yang lain yang seharusnya KPK tidak perlu lagi berkonsentrasi kepada kasus yang sudah jelas ada putusan pra-peradilannya. Karena KPK ini tidak hanya penegakan hukum saja, tapi KPK ini juga bisa melakukan pencegahan. Ada deputi pencegahan di sana. Nah, bagaimana pimpinan KPK juga perlu memberikan konsentrasi kepada upaya mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi di laut yang luas di Indonesia ini, di hutan, di pertambangan, penggunaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD. Mari kita berikan dukungan kepada pimpinan KPK untuk mengajak seluruh anggotanya untuk tidak merasa lemah. Karena ini kan bukan menang atau kalah. Ya, pra-peradilan itu bukan bicara menang atau kalah, tapi itu mekanisme hukum yang memang kita harus hormati ketika dia sudah betul-betul diberikan sebuah keputusan yang memang jelas. Kemudian dari tadi saya melihat penjelasan Pak Refli Harun seolah-olah menganggap KPK itu atau pimpinan KPK dan seluruh anggota KPK itu orang-orang yang tidak pernah salah. Ya. Ternyata bisa dibuktikan melalui sebuah pra-peradilan bahwa penetapan tersangka Komjen BG itu keliru. Maka kalau kita mengacu kepada pra-peradilan ini, seharusnya ini menjadi tonggak sejarah bagi Polri, bagi seluruh penyidik PPNS, penyidik KPK, penyidik kejaksaan, agar penetapan tersangka itu tidak boleh keliru. Bagaimana caranya? Agar penetapan tersangka itu tidak dipengaruhi oleh
hal-hal di luar penegakan hukum, di luar undang-undang. Ini merupakan koreksi bagi kita bersama, bukan hanya kepada KPK. Nah, bagaimana kita mengoreksinya, yaitu menjadikan putusan pra-peradilan ini sebagai dasar untuk introspeksi kembali. Karena diskusi kita ini, kita ingat ada diskusi yang terdahulu, seorang mantan penyidik KPK yang berani dia menyatakan bahwa di dalam penetapan tersangka oleh pimpinan KPK terhadap salah satu terpidana itu tidak melalui suatu prosedur, tapi sudah ada putusan pengadilannya ya. Nah, artinya ini merupakan bagian yang harus kita perbaiki bersama, dan kita jangan lagi menggunakan kata-kata kriminalisasi secara bias ketika proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, khususnya penyidik Barreskrim Polri, penyidik Polda Sulawesi Selatan dan Barat, ketika memang pimpinan KPK atau pimpinan KPK yang diberhentikan sementara itu juga ada perbuatan pidana yang perlu diproses melalui proses penyidikan. Kita berikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa penegakan hukum itu berbeda dengan kriminalisasi. Saya kira nanti dosen saya, Pak Muzakir, bisa memberikan penjelasan tentang kriminalisasi ini. Ya, Pak Muzakir akan bisa memberikan penjelasan. Namun dalam beberapa pertemuan di dalam dialog-dialog, saya selalu mengajak agar kita yang memang paham tentang hukum, marilah kita jangan menggunakan kata kriminalisasi ini yang membuat masyarakat bingung. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri itu betul-betul mendasari alat bukti yang sah yang mereka temukan ketika menentukan sebuah perbuatan itu melalui sebuah proses penyelidikan, apakah ada perbuatan pidana atau tidak. KUHAP menyatakan bahwa ketika penyidik melalui proses penyelidikan mengetahui ada bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya sebuah perbuatan pidana, maka penyidik bisa menindaklanjuti dengan proses penyidikan. Nah, kalau proses penyidikan itu dianggap kriminalisasi, nah ini yang pembohongan kepada masyarakat. Baik. Demikian Pak Kani. Terima kasih Pak. Saya kira ini makanya agak saya biarkan karena penampilan terakhir dari Irjen Pol Roni Sompi sebagai Kadif Humas. Kita berharap di masa depan kita ketemu lagi di level yang jauh lebih tinggi lagi. Kita lihat sejenak pemirsa.